Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dimas Purnama Aji dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Teknik Komputer. Pada semester 5 kali ini saya mengambil program MSIB pada Mitra Bisa AI pada batch ketiga studi independen di AI Infra. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dari pengujian sistem yang telah saya buat dengan judul Hardening Security pada Door Lock menggunakan eKTP dan fingerprint biometrik seperti itu. Jadi saya mengkombinasikan inputan dari biometrik dari tubuh seseorang, salah satunya fingerprint, dan mengkombinasikan salah satu parameter input dari ID card, salah satunya iktp. Nah, iktp sendiri teman-teman pada dasarnya elektronik ya, yang di dalamnya otomatis ada chipnya ya kan. Nah, chipnya itu ternyata teman-teman bisa membaca sebuah inputan dari yang RFID ini. Nah, RFID ini nantinya membaca si string yang ada pada chip ektp seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, sistem yang saya buat di sini ada Arduino. Arduino ini adalah microcontroller ya teman-teman sebagai otak pengendalinya. Dan di sini ada input yaitu RFID untuk si inputan ektp-nya, dan di sini ada fingerprint sensor. Lalu kemudian untuk outputnya di sini saya menggunakan output solenoid door lock, lalu buzzer, mini buzzer alarm, lalu LED hijau dan LED merah. Dan tidak lupa di sini ada running text LCD dengan I2C. Teman-teman di sini bisa lihat. Dan ada pemrosesannya juga yaitu relay sebagai penghubung yang menjembatani door lock solenoid ini dan microcontroller seperti itu. Dan untuk input dayanya si door lock solenoid ini menggunakan 12 volt yang didukung menggunakan adaptor 12 volt ini, teman-teman. Nah, nanti di sini terhubung ke sini, dan nanti tak lupa microcontrollernya juga membutuhkan daya ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan daya dari laptop seperti itu. Nah, untuk sistematikanya, flowchart alur bagaimana sistem ini bekerja. Pertama-tama, sang user akan meng-scan ya teman-teman, meng-scan ektp-nya terlebih dahulu. Jika ektp-nya valid, maka lanjut ke tahap yang kedua, yaitu meng-scan fingerprint-nya, sidik jarinya seperti itu. Nah, jika sidik jarinya valid juga, maka nanti door lock solenoid-nya akan terbuka atau pintu ruangan akan terbuka seperti itu. Nah, jika kalau misalkan kita balik stepnya, yaitu step yang pertama itu fingerprint dulu, nah maka itu tidak bisa ya teman-teman. Saya programnya seperti itu. Nah, jika dari salah satu step tersebut salah, maka output-nya pun salah juga nanti teman-teman. Jadi harus berurutan, beruntun, dan valid datanya seperti itu. Nah, teknologi sistem yang saya buat ini berfungsi sebagai security pada suatu ruangan yang penting, misalkan pada ruangan server, ruangan pimpinan, ruangan banker, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, oke. Mungkin cukup penjelasannya dari introduction dari saya. Mungkin kita lanjut ke tahap uji coba seperti itu. Nah, di sini ada ektp yang sudah terdaftar, teman-teman. Datanya di sini kita scan saja. Di sini ada tulisan selamat datang, scan KTP Anda seperti itu. Nah, di sini kita scan teman-teman ya. Nah, jika dia berhasil ektp-nya, maka nanti muncul suara buzzer dan nanti LED-nya menyala, dan di sini tulisannya berubah. Kemudian di sini nanti scan finger Anda gitu, scan jari Anda gitu, dan nanti di LCD-nya tertulis ektp valid seperti itu. Dan
step yang berikutnya kita inputkan jari kita untuk di scan teman-teman ya. Kita scan. Nah, berhasil teman-teman ya. Di sini download solenoid terbuka dan di sini tertulis di running text akses diterima seperti itu, fingerprint valid. Oke, kita coba sekali lagi ya teman-teman di sini. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu. Nah, oke, sekarang step kedua seperti itu. Nah, bagaimana jika kita uji cobanya scan jari terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika kita scan jari terlebih dahulu, maka sistem tidak akan merespon apa-apa seperti itu, karena flowchart dan alur yang benar itu scan ektp terlebih dahulu seperti itu. Nah, dan jika kalau kita men-scan ektp yang tidak terdaftar ya, misalkan di sini ada user asing yang ingin masuk ke suatu ruangan, misalkan ya, kita scan di sini. Nah, di sini maka LED akan berwarna merah dan di running text ektp tidak valid seperti itu, teman-teman. Dan nantinya di sidik jari itu tidak akan bisa nge-scan seperti itu. Karena di tahap yang awal ektp tidak valid seperti itu. Oke, kita uji coba lagi ya, teman-teman. Di sini ektp yang valid. Oke, kita ini kan dulu. Nah, ini udah aman. Nah, ektp Anda valid. Terus kita scan lagi, teman-teman. Scan. Oke. Kita fokuskan dulu, teman-teman. Nah, akses diterima, silakan masuk, dan ini terbuka ya teman-teman, download solenoidnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata ya teman-teman. Dan sistem yang saya buat ini akan jauh lebih kompleks jika kita kombinasikan misalkan dengan input biometric face seperti itu ya, menggunakan OpenCV. Lalu kemudian download ini kita ubah outputnya jadi dalam motor gitu ya, penguncian motor dan lain sebagainya seperti itu. Banyak sistem yang saya buat ini dapat lebih bagus dan lebih baik jika kita eksplor lebih dalam seperti itu, dan ini adalah dasar dari prototipenya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.